Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani. Pak Beni, saya mau recap lagi sedikit mungkin ketika nanti ada mereka PMI yang sudah pulang, pekerja migran ini, kemudian mereka dinyatakan positif COVID-19, mekanismenya akan seperti apa? Mereka akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan atau bisa ada opsi lain misalnya, Pak Beni? Ya, seperti saya katakan tadi, ya protokol kesehatan menjadi kewenangan KKP, mereka diperiksa di bandara, ya suhu tubuh, kemudian juga rapid test. Jika positif, menjadi kewenangan gugus tugas nasional, Mas. Mereka direkomendasikan ke rumah sakit terdekat yang menangani penanganan COVID. Jika positif, ya kembali ya, bisa sampai kampung halaman, tapi disiplin, ya social distancing. Itu kita tekankan kepada mereka. BP2MI tetap melakukan pengawasan, koordinasi dengan pemerintah setempat, dan mereka tetap harus menjalani isolasi mandiri di kampung halamannya selama 14 hari. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan dengan matang ya untuk hal tersebut. Dan ini Pak Beni tadi berbicara juga mengenai perbedaan kebijakan di setiap negara ya Pak Beni. Ini bagaimana sebetulnya dari evaluasi 127.000 yang sudah pulang dan saat ini 34.300, kira-kira apakah fleksibilitas di setiap negara itu berbeda-beda atau memang rata-rata sama, mereka cukup kooperatif dalam proses pemulangan ini atau seperti apa Pak Beni? Ya, yang pasti berbeda ya kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, 34.300 ini kan proyeksi karena memang kita tahu persis mereka akan berakhir kontrak kerjanya Mei dan Juni. Jadi skenario terburuk kita harus menyiapkan ya kepulangan ya 34.300. Tapi sebetulnya 34.300 yang akan berakhir kontrak kerjanya ini, mereka kan berangkat dengan 5 skema penempatan. Ya, yang berangkat dengan G2G, ya kemudian government to government, government to private, kemudian private to private, ada yang keberangkatan secara mandiri dan ada yang berangkat karena untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ada 5 skema. Nah, dari 5 skema ini yang memungkinkan mereka jika ingin melanjutkan kontrak kerja dan tidak harus kembali ke tanah air, itu adalah yang mandiri, kemudian juga yang private to private. Ya, jadi mereka tidak harus kembali ke tanah air jika mereka ingin melanjutkan kontrak kerja dengan pengguna gitu Mas. Tapi skenario terburuk tentu 34.000 ini harus kita proyeksikan mereka akan kembali dan kita harus siap untuk memberikan pelayanan optimal, kerja-kerja maksimal di lapangan dalam hal kepulangan mereka. Dari untuk sementara dari 34.300 ini dari pemetaannya adakah mereka yang memilih opsi untuk memperpanjang Pak Beni? Ya, itu belum kita deteksi ya. Dan itu akan terdeteksi setelah kita nanti biasanya prosedurnya ya 34.000 ini apakah akan kembali ke Indonesia di saat waktu tertentu. Kita akan menerima nanti informasi dari perwakilan melalui berita fake perwakilan. Itulah koordinasi kita dengan KBRI dan KJRI. Nah, ini untuk jaring pengaman sosial. Nah, kita kan juga mereka sudah tiba di tanah air, mungkin ada di antara mereka tidak atau belum mendapatkan hak mereka ketika kerja di sana. Bagaimana bentuk bantuan apa saja yang sudah dipersiapkan ini, Pak Beni? Iya, pasti itu menjadi fokus kita juga ya. Nah, untuk mereka yang sudah di tanah air, mereka yang sudah punya modal untuk usaha, ya selama bekerja mereka menyimpan uangnya, ya menabung dengan baik. BP2MI menyiapkan program dan ini program idol kita setiap tahun ya, yaitu pelatihan kewirausahaan. Kita punya success story ya terkait pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang milik BUMN dari 25.000 peserta ya, pelatihan kewirausahaan itu sukses 10.000 peserta ya. Nah, untuk mereka yang belum berangkat karena penundaan, mereka kita upayakan untuk mendapatkan bantuan melalui program PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, ya, kemudian juga bantuan sosial tunai, program sembako, bansos presiden, ya, bantuan tanggap darurat, ya, ini yang kita dorong terus, termasuk bantuan langsung tunai yang, ya, program ini menjadi program dari Kementerian Desa. Termasuk kita sarankan ke mereka untuk mengikuti program kartu prakerja
.go.id. Nah ini yang kita terus bicarakan, koordinasikan dengan kementerian lembaga. Awalnya kita punya planning agar untuk PMI bisa memperoleh kuota, Mas. Tapi akhirnya kita batalkan ya rencana ini karena kalau PMI mendapatkan kekhususan kuota, kita minta jatah misalnya kartu prakerja sekian puluh ribu. Nah itu juga akan melukai perasaan ya para pekerja di dalam negeri yang karena pandemi ini juga mengalami PHK besar-besaran sampai jutaan angkanya. Gitu. Oke, mungkin apakah ada respon dari para pekerja ini ketika memang opsi untuk kuotanya ini akhirnya diberi pengertian bahwa dirasakan khawatir tidak adil ini Pak Beni? Ya nggak ada ya, selama ini mereka menerima saja ada gitu ya? keluhan apapun, tapi sebatas kita selalu menjemput mereka, menyarankan. Nah bahkan ini mulai minggu depan kita sudah menjemput mereka dan kemudian memberikan selebaran atau leaflet tentang arahan-arahan ya terkait social distancing, kemudian terkait anjuran untuk mereka isolasi mandiri dan bahkan ya apa yang harus mereka lakukan terkait upaya-upaya untuk mendapatkan bantuan-bantuan melalui jaring pengaman sosial. Jadi mereka dipandu ya dengan buku panduan melalui leaflet yang kita akan bagikan di setiap titik-titik demarkasi di setiap pelabuhan maupun di setiap bandara. Oke, ini untuk menjaga kekhawatiran mereka tidak mengerti begitu ya tentang prosedurnya seperti apa. Ya, benar. Apakah panduan tersebut sudah diberikan juga kepada mereka yang ratusan ribu lebih ini sudah pulang nih Pak Beni? Ya, itu yang selalu kita sampaikan karena petugas kita kan tidak hanya ya ada di bandara tapi juga di pelabuhan. Petugas kita tidak hanya ada yang tidak hanya di pusat tapi juga di setiap daerah di seluruh provinsi di mana kita punya UPT di sana ya BP2MI. Nah bahkan ya kita sudah membagikan informasi kemudian juga meluncing media center dan krisis center. Nah krisis center ini dengan 2 nomor hotline ya yang di mana para PMI bisa menyampaikan laporan, pengaduan ataupun meminta segala bentuk informasi yang dibutuhkan. Ya, kemudian juga media center itu mengupdate day by day bahkan secara real time pergerakan angka secara dinamis terkait kepulangan PMI. Nah ini Pak Beni dari angka sebelumnya 127.000. Ya. Nah ini bagaimana pembinaan terhadap mereka sejauh ini? Mereka lebih condong melakukan pelatihan seperti apa? Apakah berwirausaha ataukah ada bidang-bidang lain yang menjadi antusiasme bagi mereka begitu? Nah, yang menjadi fokus BP2MI tentu adalah penempatan kerja, Mas, yang sepenuhnya dalam kendali dan ditangani oleh BP2MI. Oke. Dan semua pekerja, karena pekerja ini kan memilih penempatan dengan 5 tema tadi. Ada yang disetujui itu sepenuhnya dalam kendali kita, ada yang memilih ya government to private, ada yang memilih private to private, ada yang memilih mandiri ya atas inisiatif sendiri, dan ada yang memilih keberangkatan karena dalam kendali ya perusahaan tertentu yang ada di negara kita. Oke, Pak Beni ini ada. Oke, saya mau tanya lagi Pak Beni, ini ada pemerintah juga menyiapkan rumah sakit rujukan dan alternatif tempat isolasi, yakni rumah sakit asrama haji ya. Asrama haji dijadikan sebagai rumah sakit rujukan alternatif tempat isolasi. Ini kesiapan teknisnya sudah seperti apa Pak Beni? Ya, yang pasti kalau ya PMI yang tiba di setiap titik demarkasi kemudian harus dirujuk ke rumah sakit terdekat, itu berarti hasil pemeriksaan yang bersifat final ya yang dilakukan oleh KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah itu bukan domain kita ya, bukan domain kita. Ya, domain kita adalah setelah mereka melewati pemeriksaan KKP, setelah melewati imigrasi, ya kemudian mereka masuk ke pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab BP2MI. Kita punya helpdesk di setiap titik-titik demarkasi. Nah, kalau mereka akhirnya mendapatkan perawatan, tentu sebagai PMI-nya dalam status PMI-nya, kita tetap berkoordinasi dengan gugus tugas untuk mengecek ya perkembangan kesehatan mereka, kemudian kita mengkoordinasikannya dengan pemerintah setempat. Jadi ketika mereka sembuh, nah data yang kita dapatkan dari gugus tugas, kita kirim ke pemerintah daerah, kirim pemerintah desa untuk pemerintah desa menerima dan tidak perlu ada keraguan misalnya. Kemudian kita lengkapi dengan surat jalan, surat keterangan ya yang menyatakan sehat dari gugus tugas nasional, kemudian dari kepolisian dan juga dari BP2MI yang menegaskan bahwa mereka benar-benar adalah pekerja migran Indonesia.
Oke, jadi tetap dilakukan cross check juga ya dengan beberapa Benar, ya. pihak terkait. Tetapi bagaimana ini? Karena begini, Pak Beni, ketika ada satu tempat untuk dijadikan tempat rujukan, artinya itu harus menjamin dari segi fasilitas dan juga lain-lain begitu. Apakah asrama haji ini sudah diberlakukan juga untuk para PMI yang sudah pulang ini atau baru kali ini, Pak Beni? Iya, penyediaan fasilitas itu kan menjadi tanggung jawab di bawah kendali gugus tugas nasional. Ya, kita hanya memiliki kewenangan terkait siapa yang direkomendasi. Nah, kalau bicara PMI, maka itu sebenarnya dalam tanggung jawab pengawasan kita. Oke. Kita tinggal melakukan kerja-kerja kolaboratif dan koordinatif tadi, Mas gitu. Nah, persoalan layak atau tidak, tentu itu menjadi urusan gugus tugas. Dan saya yakin percaya apa yang disiapkan oleh gugus tugas ya itu adalah tempat-tempat yang layak ya. Oke, artinya belum ada sampai dengan saat ini laporan-laporan kepada BP2MI bahwa ada tempat rujukan yang kurang layak begitu. Artinya belum ada laporan seperti itu, Pak Beni? Ya, nggak ada lah ya. Oke. Nah, koordinasi kita kan tidak hanya bagaimana gugus tugas terkait tempat rujukan, tapi juga Kementerian Sosial kita minta bantuan tentang rumah penampungan ya untuk tempat transit, kemudian Menteri Perhubungan kita minta terkait moda transportasi. Saya pikir kerja-kerja koordinatif, kolaboratif selama ini nggak ada masalah dan cukup membuat semua urusan masing-masing kementerian lembaga lancar di lapangan. Oke, saya mau kembali lagi mengenai jaring pengaman sosial, Pak Beni. Ini ada tadi Anda sebutkan ada bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian apa ada bantuan-bantuan lain yang mungkin yang juga dipersiapkan untuk para PMI yang pulang ini? Ya, terkait jaring pengaman sosial ini kan menjadi kebijakan yang bukan kebijakan PMI, BP2MI, tapi BP2MI mencoba mengintegrasikan koordinasi kementerian lembaga. Misalnya kartu prakerja, itu kan menjadi tanggung jawab dari Menko Perekonomian, misalnya gitu Mas. Nah, kita mengkoordinasikan ke sana, gimana untuk PMI? Ya, awalnya kita punya skenario meminta kuota, tapi jika itu kita lakukan, ya ini akan melukai perasaan berapa juta tenaga kerja yang menjadi korban PHK tanah air. Akhirnya ya udah kalau begitu kita tetap memiliki ruang untuk PMI ikut mendaftar melalui aplikasi kartu prakerja.go.id gitu. Ya. Seperti itu contohnya, Mas. Oke, nah ini kemarin juga saya mau memastikan lagi informasinya ke Pak Beni. Ini ada apakah sudah ada data kemarin yang mungkin berencana untuk berangkat begitu Pak Beni kemudian batal. Ini update-nya seperti apa terkait dengan pasti ya, setiap PMI yang akan kembali ke tanah air atau katakan WNI bahkan bukan PMI ya. Tidak semua WNI kan PMI. Pasti kita akan mendapatkan informasi melalui berita fake itu dari kantor perwakilan. Ya, siapa namanya, ya kemudian juga naik pesawat apa, jam penerbangannya jam berapa, tiba di titik demarkasi di Indonesia, itu pasti kita dapatkan, Mas. Nah, dengan kita mendapatkan informasi itu, itulah yang kemudian menjadi dasar petugas-petugas kita di lapangan untuk siap siaga, kemudian menjemput untuk melakukan pendataan, rujukan kepulangan, dan seterusnya. Oke, kalau untuk yang batal berangkat karena ada pandemi COVID ini, bagaimana, Pak Beni? Batal berangkat, sama Mas. Ya, jadi yang batal berangkat, yang terlanjur mereka sudah berada di BLKN, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, ya, dengan keluarnya keputusan Menteri 151 tentang penundaan keberangkatan dan itu belum dicabut karena memang menunggu situasi pandemi, BP2MI ya langsung menindaklanjutinya dengan meminta ya perusahaan-perusahaan yang menempatkan para calon PMI di tempat-tempat penampungan, katakan seperti itu, atau BLKN, untuk segera memulangkan ya para PMI. Karena kita khawatir dengan waktu yang lama mereka tinggal, kemudian social distancing tidak terjamin karena berada di satu tempat yang sama dengan jumlah yang sangat besar misalnya ya. Kemudian lebih aman kita minta perusahaan untuk memulangkan mereka. Walaupun kemarin saya menemukan ada perusahaan-perusahaan bandel ya yang kemudian mencoba memanipulasi informasi seolah-olah sudah dipulangkan padahal masih dalam penampungan. Salah satunya misalnya yang di Bekasi yang saya ikut menggerebek tempat itu dan ditemukan 89 WNI dan alhamdulillah akhirnya perusahaan mau mengikuti instruksi kita untuk memulangkan para calon PMI tadi. Oke, itu ditemukannya cukup banyak atau bagaimana waktu itu, Pak?
Ya, saya menemukan satu titik ya, yaitu di daerah Bekasi, dan kemudian ada 89, keseluruhannya adalah calon PMI perempuan, dan ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang kurang wajar ya. Misalnya handphone mereka ditahan dan hanya digunakan jam tertentu. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian perintah untuk mereka dipulangkan sudah 3 kali kita kirim surat, mereka tidak lakukan. Akhirnya saya ambil inisiatif gerebek ya ke lokasi dan ditemukan. Dan saya berikan ultimatum kepada perusahaan, jika tidak dilakukan pemulangan, kita akan putuskan ya tunda layan mereka untuk mereka tidak lagi mendapatkan akses dalam sistem BP2MI, dan itu otomatis mereka tidak bisa lagi ya berbisnis untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Oke, Pak Beni, mungkin kita sudah hampir tiba di segmen akhir gitu ya. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa mereka mendapat jaminan begitu bahwa jaring pengaman sosial ini akan tepat sasaran, begitu mereka juga akan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, apa yang seharusnya mereka butuhkan, ini betul-betul tepat sasaran. Apa sekiranya yang paling penting atau fokus dilakukan, Pak Beni? Ya, tentu itu menjadi tugas ya kementerian, lembaga lain dengan pemerintah daerah setempat. Saya yakin sistem sudah sangat baik diatur oleh pemerintah ya terkait jenis-jenis ya jaring pengaman sosial, siapa yang berhak untuk mendapatkan. Yang penting kami sudah berkomunikasi ya, koordinasi bahwa PMI juga menjadi bagian yang bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial tadi ya. Nah, tinggal bagaimana nanti pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, provinsi dengan sistemnya mendistribusi bantuan-bantuan itu hingga tiba dan sampai kepada para PMI. Oke, artinya dari BP2MI akan memberikan data-data yang tepat begitu ya kepada pihak yang akan mengeksekusi bantuan-bantuan tadi? Ya, sebenarnya kan data mereka ya para PMI adalah data juga yang ada dalam sistem pemerintahan desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Mereka kan warga negara Indonesia. Yang paling penting kita komunikasikan di awal adalah apakah bantuan itu termasuk untuk PMI yang kembali dari luar negeri, kan begitu? Atau PMI yang ditunda atau batal keberangkatannya. Nah, ketika kementerian lembaga menyatakan ini untuk keseluruhan warga negara, ya berarti kan aman ya. Nah, tinggal bagaimana sistemnya ya menjadi kewenangan mereka. Ya, tidak lagi menjadi kewenangan BP2MI. BP2MI hanya ingin memastikan bahwa mereka juga adalah warga negara, ya mereka adalah merah putih yang punya hak yang sama untuk mendapatkan bantuan sosial. Oke, kita harapkan juga ini akan segera berjalan dengan lancar, pemulangannya pun akan berproses dengan lancar, dan kita harapkan juga seluruh PMI akan pulang ini juga kondisinya sehat. Dan kalau sampai ada yang salah data, nanti kita harus ngobrol lagi kayaknya Pak Beni. Ya, oke. Ya, Pak Beni, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Salam merah putih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali usai jeda.